Salam. Assalamualaikum ya, selamat sore ya. Hari ini kita akan melanjutkan bagian ketiga lectures uncut yang akan berkaitan dengan satu fenomena ya, yang datangnya secara internal dan pada tahap yang lain datang dari faktor eksternal. Apa itu? Yaitu fanatisme. Oke teman-teman, pada bagian ketiga lectures uncut kali ini, mengapa satu topik yang saya sebut di awal yaitu fanatisme ini penting untuk kita sama-sama mempelajarinya dan memahaminya, karena begitu banyak kita melihat perpecahan ya, kemudian bagaimana orang bermusuhan ya, perang bahkan itu karena merasa bahwa dirinya lah yang paling benar, kelompoknya lah yang paling benar. Nah, ada banyak jenis fanatisme. Nah, sebelum itu, fanatisme itu apa? Ya, fanatisme adalah menyimpan atau memberikan kekuatan secara berlebihan untuk tujuan tertentu ya. Nah, apa itu menyimpan atau mengeluarkan usaha energi yang jauh lebih banyak untuk tujuan tertentu? Yaitu kita sebagai contoh, kita fanatik terhadap olahraga, kita fanatik terhadap satu klub bola yang kita sukai. Nah, biasanya karena sebagai contoh yang saya sebut tadi, fanatik pada olahraga, contohnya pada olahraga sepak bola, maka klub yang kita dukung atau kita sukai ini kita anggap sebagai klub yang sudah pasti benar semuanya, sudah pasti tidak ada celahnya. Atau pada sisi yang lain, fanatisme agama ya, bagaimana agama itu disalahpahami ya oleh kita sebagai manusia, hanya karena misal agama menyuruh kita untuk percaya, agama menyuruh kita untuk melakukan ya pekerjaan-pekerjaan atau ritus-ritus tertentu. Oke, agama itu adalah dapur bagi setiap orang ya. Karena ini urusan dapur, urusan privat, maka pada komunikasinya, pada aktualisasinya, agama itu yang dilihat adalah kebaikan ya, bukan kebenaran. Di lingkup sosial, orang tidak melihat atau berbicara tentang kebenaran ya, kebenaran agama, karena di situ pasti terlibat, pasti kental yang namanya fanatisme, karena agama adalah masalah dapur kita ya. Sedangkan di lingkup sosial, di lingkup masyarakat, orang melihat kebaikan, atau dalam bahasanya adalah orang melihat nilai ya. Jadi makanya dalam filsafat itu, setelah kita mempelajari ontologi ya, filsafat ontologi, filsafat wujud, kemudian kita belajar tentang filsafat epistemologi yang kedua, dan yang ketiga yaitu tahap yang paling tinggi dari orang yang belajar filsafat adalah orang yang memahami dan mempelajari filsafat nilai ya, filsafat nilai atau akhlak ya. Bagaimana sih menentukan baik atau buruk ya, bagaimana menentukan mana yang etis, tidak etis, dan sebagainya. Nah, fanatisme ini berangkat dari tadi yang disebut sebagai memberikan usaha yang lebih ya untuk tujuan tertentu, pada tujuan tertentu. Nah, teman-teman, pada sejarahnya kita lihat ya, perang salib, bagaimana Paus Urban II saat itu setelah dia berhubungan dengan seorang raja ya, akhirnya menyuruhkan sebuah perang ya, perang suci, yaitu perang salib, yang pada gilirannya ini ditanggapi oleh berbagai elemen masyarakat di bawahnya pada saat itu ya, kaum kesatria
ya kemudian pemeluk agama pada saat itu menganggap bahwa ada dua tujuan sekaligus yang ingin diraih dalam perang salib. Yang pertama adalah mereka ya bahwa pemeluknya dapat mengunjungi ya tempat suci yang ada di Yerusalem, atau saat ini kita sebut sebagai Palestina ya. Sebagian menyebut bahwa Palestina adalah Israel ya. Negara Palestina, negara Israel. Ada dua kutub utama besar ya yang membicarakan bahwa Yerusalem saat ini adalah Palestina ya. Dan saat ini pula agresornya yaitu Israel mengatakan ini adalah tanah Israel ya. Tanahnya kaum Zionis Israel. Nah, fanatisme itu kita melihat dicontoh bagaimana agama ya ini menghasilkan penafsiran-penafsiran yang membuat kita terjebak pada satu kotak ya. Jadi akhirnya ya bukan hanya agama, karena fanatisme tadi seperti yang disebutkan, ada fanatisme olahraga, ada fanatisme agama, ada fanatisme idola ya, dan ada fanatisme kelompok, dan ada fanatisme yang lain. Nah, perang salib tadi muncul karena seperti itu ya teman-teman. Kemudian fanatisme, kalau ingin menyebut juga tadi di Kristen, di Islam ada fanatisme yang awal muncul setelah Nabi Muhammad SAW meninggal. Munculnya suatu kaum yang kita sebut sebagai kaum Khawarij ya. Jadi kaum Khawarij adalah kaum yang dianggap keluar dari Islam. Kenapa? Karena mereka pada awalnya mempertentangkan orang yang berdosa besar dalam Islam itu sebetulnya kafir ya. Karena dia kafir maka dia layak dibunuh ya, layak dipenggal, layak dihabiskan masa atau jatah hidupnya di dunia ini ya. Nah, kaum Khawarij menganggap bahwa orang yang melakukan dosa besar sudah pasti kafir ya. Sedangkan kaum yang lain mengatakan dalam Islam sendiri, karena begitu banyak ya pada awal itu muncul sekte-sekte atau aliran, salah satunya itu Khawarij ya. Kemudian ada Mu'tazilah. Mu'tazilah menganggap bahwa orang yang keluar dalam Islam tidak dianggap kafir ya, karena Islam itu dibangun atas akal ya. Jadi Mu'tazilah ini lebih menekankan pada posisi akal, sehingga akal ini harus diberikan tempatnya yang maksimal, digunakan semaksimal mungkin untuk menjalankan kehidupan kita di dunia sehingga nanti selamat di akhirat. Nah, bagaimana tindakan kita manusia itu ya bukan ditentukan oleh Tuhan ya, disebut oleh Mu'tazilah, tapi ditentukan oleh diri kita sendiri. Kenapa? Karena Tuhan, dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala, dalam pandangan Mu'tazilah telah memberikan kita akal, dan dengan akal ini kita bisa membedakan mana perbuatan baik, mana perbuatan yang buruk. Dan sebelum itu muncul juga ya kaum Jabariyah. Bagaimana kaum Jabariyah itu datang dengan menawarkan cara berpikir yang predestinasi ya, bagaimana destiny kita, takdir kita itu tidak ada daya upaya kita sebagai manusia, tapi kita hanya menjalankan apa yang Tuhan berikan. Jika saya malas ya saya memang ditakdirkan Tuhan malas ya. Kaum Jabariyah mengatakan seperti itu ya. Kalau saya mencuri ya memang barangkali Tuhan menghendaki saya untuk mencuri ya, karena saya dalam posisi seperti ini dengan alasan-alasan tertentu. Nah, kalau saya taat ya, apapun yang terjadi, kalau Tuhan membuat saya meninggal pada saat ini, berarti memang Tuhan menghendaki saya untuk meninggal ya. Saya hanya berusaha seadanya ya, saya hanya bekerja seadanya, sudah bekerja sebagai
A, sebagai B, ya, pekerjaan-pekerjaan tertentu yang mungkin bayarannya, ya, sebagai contoh, ya, bayarannya tidak terlalu memadai, ya, kemudian itu, ya, dianggap sebagai, ya, memang sesuatu yang sudah didestinikan, sudah ditakdirkan oleh Tuhan, ya, bilang kaum Jabariyah. Kemudian datang juga kaum, ya, dalam Islam ini yang mengatakan bahwa tidak ada campur tangan sama sekali Tuhan di dalam tindakan manusia. Manusia bertanggung jawab seutuhnya, ya, bertanggung jawab seutuhnya kepada perbuatannya sendiri. Karena dia yang menentukan mau berbuat buruk, ya, atau mau berbuat baik. Nah, kaum yang munculnya adalah kaum Qadariyah, ya, kaum yang mengatakan bahwa, ya, Tuhan tidak campur tangan dengan apa yang kita kerjakan, apa yang kita pikirkan, ya. Jadi memang kaum Qadariyah ini sebagai antitesis pada munculnya kaum Jabariyah yang tadi, ya, yang fatalis, ya. Dia tidak mempunyai kehendak, ya, menganggap Jabariyah ini manusia tidak punya kehendak, yang punya kehendak yaitu Tuhan, yang menggerakkan saya Tuhan. Sedangkan Qadariyah tadi muncul, ya, bersama dengan Mu'tazilah, muncul dengan ekstrim, ya, ekstrim kirinya, mengatakan, ya, bahwa apa yang kita kerjakan, ya, kalau saya miskin itu ya karena saya, ya. Kalau saya tidak pintar itu ya karena saya, karena kurangnya usaha saya, tidak ada campur Tuhan sama sekali. Kaum Mu'tazilah, ya, mengatakan seperti itu. Nah, makanya ini cikal bakal munculnya Ahlus Sunnah, ya, wal Jamaah, Asy'ariyah. Jadi Asy'ariyah ini ingin membuat sintesis, ya. Kalau tesanya tadi adalah Jabariyah, ya, kemudian muncul antitesa yang disebut sebagai Qadariyah dan Mu'tazilah, maka muncul sintesis, yaitu didirikan oleh Asy'ari, ya, seorang tabi'in yang muncul setelah masa tabi'in, yang menggagas bahwa, ya, sebetulnya kita memiliki, ya, jadi sintesis, dia mensintesis antara Jabariyah dan Qadariyah, ya. Dia menganggap bahwa, ya, perbuatan manusia itu memang ada yang ditentukan, diusahakan oleh manusia itu sendiri, tapi ada juga yang ditentukan oleh Tuhan yang maha segala sesuatu. Sehingga dia mengatakan ada yang bisa kita kerjakan, kita usahakan, ada yang tidak bisa kita usahakan, ya. Nah, kenapa saya menyebut sejarah tentang aliran, ya, bagaimana kaum yang saya sebut di awal tadi, Khawarij dalam Islam, yang mudah mengkafirkan, karena orang itu kafir otomatis halal, ya, otomatis boleh, ya, nyawanya dibunuh, baik itu orang berbeda kelompok, orang berbeda suku, orang berbeda negara dan sebagainya, atau orang yang berbeda ideologi. Nah, teman-teman sekalian, bahwa yang namanya fanatisme ini hadir karena kita terlalu mengalokasikan tenaga, energi, pikiran kita pada satu kepercayaan yang kita yakini, tapi tidak berdasarkan rasionalitas yang seimbang. Teman-teman, kita memiliki identitas itu sebuah hal yang memang boleh, ya. Kita terlahir sebagai Asia, kita terlahir mungkin sebagai orang Eropa, kita terlahir sebagai orang Arab, atau siapapun kita, ya, dari suku agama apapun kita, dari golongan apapun kita, dari manapun kita memang terlahir dan tidak bisa memilih untuk terlahir sebagai identitas tertentu. Tetapi kita memang, ya, dilahirkan oleh orang tua kita memiliki identitas tertentu, dan kita tidak bisa memilih identitas kita harus Arab atau harus Eropa atau harus Asia dan sebagainya, atau harus Afrika. Kita juga tidak bisa menentukan sesuatu yang disebut sebagai jenis kelamin kita. Kita tidak bisa memilih sebelum lahir, saya mau menjadi laki-laki, ya. Sebelum saya
ibu saya melahirkan, saya ingin ibu saya melahirkan saya sebagai laki-laki, atau saya mau ingin menjadi seorang perempuan sebagai jenis kelamin. Tidak bisa. Tapi itu semua adalah sesuatu yang taken for granted, yang memang diberikan oleh Tuhan, yang tidak bisa kita ubah. Oleh sebab itu, maka identitas itu sesuatu yang kodrati, yang melekat pada kita. Tapi apa yang kita miliki saat ini, apapun ya, suku, agama, ras atau golongan yang kita miliki sebagai identitas kita sekarang, itu adalah yang Tuhan kasih agar kita untuk saling mengenal, saling memahami. Karena pada dasarnya perbedaan itu memang sesuatu yang bukan kita ciptakan, tetapi sebagai sesuatu yang alamiah, yang alam memang memberikan kita hamparan realitas yang berbeda-beda atau heterogen. Tidak mungkin semua dunia atau bumi ini melahirkan laki-laki seluruhnya, atau tidak mungkin sebaliknya. Di dunia ini Tuhan mungkin menghendaki kita ini sebagai perempuan, ya, terlahirkan sebagai perempuan. Ada heterogon yang Tuhan kasih agar kita saling mengenal, laki-laki perempuan, langit bumi, ya. Tidak ada hanya warna hitam putih, ada warna hijau, warna biru, warna putih dan sebagainya. Nah, karena perbedaan-perbedaan tersebut menghendaki kita untuk saling mengenal dan saling memahami, ya. Bagaimana saya telah mengambil contoh tadi, fanatisme telah melahirkan dalam agama, melahirkan perang salib, ya. Fanatisme juga, ya. Fanatisme agama dalam agama melahirkan dalam Islam kaum Khawarij yang menghalalkan segala cara hanya karena membenarkan dirinya sendiri dan menghalalkan atau menyalahkan sepenuhnya orang atau kelompok di luar dari kelompoknya. Nah, fanatisme politik. Jadi ada banyak fanatisme politik. Bagaimana di Indonesia sebagai contoh muncul istilah cebong dan kampret pada Pilpres 2019, ya. Bagaimana Jokowi dan pendukungnya dialamatkan atau dinisbatkan atau diidentitaskan sebagai kaum cebong, ya, oleh pendukung Prabowo. Dan pada saat yang sama pendukung Jokowi, ya, itu mengalamatkan, menisbatkan, mengidentitaskan orang-orang yang mendukung Prabowo sebagai orang-orang yang kampret, ya. Ini adalah contoh bagaimana, ya, politik itu memecah, ya. Yang pertama itu oleh partai politik, yang kedua oleh media massa. Makanya Noam Chomsky menyebutkan media massa itu menjadi alat terbesar bagi elit atau bagi orang-orang dalam politik untuk membagi kekuasaan atau untuk meraih kekuasaan dengan cara mengubah opini publik atau opini orang. Karena dalam demokrasi kita one head one vote, ya, satu orang ya satu suara. Jadi tidak bisa dibedakan, ya, bagaimana fanatismenya seorang yang terdidik dengan orang yang tidak terdidik secara akal dan secara pendidikan mungkin, atau secara lingkungan, ya. Bukan saya mau mendiskreditkan atau merendahkan orang yang di bawah atau orang yang tidak mendapatkan atau tidak berkesempatan mengenyam pendidikan tinggi sebagai orang sudah pasti tidak memiliki kapasitas yang memadai untuk memiliki rasionalitas yang cukup. Tapi saya ingin mengatakan bahwa
Orang yang berilmu atau orang yang tidak berilmu itu sama-sama diberikan oleh demokrasi porsi yang sama, yaitu satu suara. Nah, bayangkan teman-teman, bagaimana jika media itu mengubah cara berpikir, ya, diberikan satu berita, diberikan satu video, diberikan tayangan berita dan sebagainya oleh media yang ada saat ini, sehingga orang yang mungkin tidak mengenal politik awalnya saat melihat, ya, kebaikan-kebaikan tertentu dari calon A, kemudian dia membandingkan dalam video, dalam esai, dalam artikel, ada calon B yang dipelintir, yang dikemas, yang dibalut, ya, sosok B ini sebagai sosok yang mungkin secara tidak langsung itu sedang menjelek-jelekan sosok B, sedangkan sosok A dibaik-baiki, ya, dibikin performa, dibikin citra bahwa si sosok A ini adalah seorang yang tanpa dosa, seorang pemimpin yang betul-betul sebagai seorang pemimpin yang adil, ya. Padahal teman-teman sekalian, media itu membawa dua sisi, ya, dua pedang bagi kita. Dia bisa tajam, ya, menusuk kita, dan juga bisa tajam menusuk orang lain, ya. Kita bisa gunakan, ya, media jika kita cerdas untuk memilah sebagai corong informasi yang membuat cara berpikir kita luas, rasional, sistematis, dan radikal untuk melihat kebenaran dan melihat kebaikan. Tapi saat yang sama dia juga bisa membawa dampak yang tidak positif atau negatif, justru membodohi kita. Maka ini kita melihat fakta-fakta tersebut yang saya sebut menjadi catatan untuk kita, bahwa ternyata fanatisme politik, fanatisme agama, fanatisme kesukuan, fanatisme olahraga bahkan, itu sebagai satu penyakit, ya, penyakit mental yang harus kita sadari, sehingga kita bisa membedah mana sih, ya, kebaikan, mana sih yang disebut sebagai kebenaran. Kebenaran itu hanya milik kita pribadi, ya, karena setiap orang memiliki perspektifnya masing-masing. Tetapi kebaikan itu diharapkan harus bisa kita wujudkan dalam hubungan kita secara sosial atau secara masyarakat. Nah, tips-tips untuk kita terhindar dari fanatisme yang pertama adalah satu, kita banyak membandingkan informasi. Tidak hanya berasal dari satu sumber, tapi membandingkan dengan sumber-sumber yang lain. Yang kedua, sering melakukan diskusi dengan orang-orang yang kita anggap capable, sehingga dengan diskusi itu terjadi pertukaran informasi. Karena dengan diskusi yang mungkin saja informasi satu yang kita dapat itu tidak dimiliki oleh orang lain, ya, lawan diskusi kita atau teman diskusi kita. Saya tidak ingin menggunakan kata lawan, tapi lebih menggunakan kata sahabat atau teman diskusi. Karena lawan nanti dianggap sebagai orang, ya, yang akan menghasilkan fanatisme untuk kita sendiri, ya. Tapi sebetulnya lawan diskusi juga adalah term yang bagus. Kenapa? Semakin kita tajam, ya, untuk kita mendapatkan akal yang tajam atau cara berpikir yang tajam, maka lawan atau debat itu harus kita lalui, ya. Jadi harus sering-sering kita berdebat dengan teman yang tahu berdebat, yang dewasa dalam berdebat, yang orang itu berilmu yang cukup. Orang itu akan membuat kita semakin lebih pintar, semakin tajam dalam berpikir. Tapi kalau orang tidak siap untuk berdiskusi dan tidak siap untuk berdebat, yang ada adalah kita saling bermusuhan, kita saling bahkan tonjok-tonjokan. Nah, ini yang tidak kita inginkan di dalam kita membedah dan menemukan kebaikan dalam hubungan kita sosial dan
kebenaran dalam kita meyakini apa identitas yang kita miliki, baik itu identitas suku, agama, ras, atau golongan yang ada di dalam diri kita saat ini. Nah, teman-teman sekalian, setelah kita yang pertama tadi sering membandingkan informasi, yang kedua adalah berdiskusi, yang ketiga adalah menekankan pada cara berpikir yang open minded, yaitu kita terbuka kepada perubahan dan kita terbuka pada sesuatu yang baru. Jangan langsung mengecam sesuatu tanpa Anda mengetahui, mempelajari dan meriset terlebih dahulu, ya. Karena kebanyakan juga yang disebut sebagai fanatisme, apapun itu, politik, agama, olahraga dan sebagainya, itu berangkat daripada praduga, ya. Praduga itu asumsi-asumsi kita yang kita telan selama ini, yang mungkin kita belum tahu kebenaran asumsi itu benar atau salah, atau bahkan keliru. Oleh sebab itu, seringlah untuk bepergian, ya, merantau, ya. Seringlah jika tidak bisa merantau, kita merantau di internet, mencari informasi di internet, buku-buku yang banyak berseliweran di internet, yang informasi itu begitu banyak dan kita harus selektif memilihnya. Dan dengan itu kita bisa menepis anggapan-anggapan, praduga-praduga atau bias yang selama ini menumpuk di kepala kita atas orang lain, atas agama, atas golongan orang lain yang berbeda dari kita. Oleh sebab itu, tetaplah untuk berpikir kritis, berpikir rasional, and stay relevant and stay positive. Sampai jumpa pada bagian-bagian lectures uncut berikutnya. Salam.